93,3 FM Sonora Bandung. Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Kabar baik ya sahabat Sonora. Dan tetap sehat sampai dengan hari ke-31 di bulan Agustus 2020 ini. Dan seperti biasa Hakim temani Anda di Songs Information and Report Sonar. Dan sore hari ini spesial. Karena apa? Karena saya kedatangan narasumber, tamu begitu ya, yang gak tanggung-tanggung nih. Saya kaget soalnya ada narasumber di sini yang pakai seragam. Seragamnya keren banget. Jadi sering lihat di mana? Di televisi. Seragamnya kayak gini. Yaitu para narasumber dari kantor Bea Cukai. Lebih tepatnya lagi dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bandung. Selamat malam lagi. Selamat sore Ibu dan Bapak. Aduh, ada dua bapak, satu ibu nih. Yang pasti kabar baik ya, Bu, Pak. Baik, Pak. Oke, saya langsung perkenalkan saja dulu ya, sahabat Sonora yang pasti di sore hari ini kalau dengar kata Bea dan Cukai, ya apapun apa yang terpikir di benak Anda begitu ya. Tapi Anda perlu tahu dan ini juga penting karena apa? Karena berkaitan juga dengan peredaran barang, mungkin saja ada peredaran barang ilegal, kita cegah itu. Dan kantor Bea dan Cukai tentu punya peran yang sangat-sangat juga signifikan begitu ya. Nanti seperti apa? Yang jelas saya ingin perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir. Yang pasti selamat sore untuk Ibu Mirna Nurdini. Selamat sore Pak Kim. Apa Selamat sore kabar? sahabat Sonora. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Kasubsi Layanan Informasi. Jadi ini memang pas banget nih sore hari ini ya. Oke, ini seragamnya sangat familiar kalau saya lihat sih. Kenapa familiar? Seperti yang di TV-TV. Yang di TV itu ada satu program di televisi swasta itu ya tentang peran Bea dan Cukai. Betul. Ya, kantor Bea Cukai ya yang Indonesian Border dengan Custom Protection. Kita ada dua program gitu. Oke, itu menarik tuh. Saya sering nonton itu. Makanya tadi seragam familiar banget nih asik. Nah, yang dua narasumber lainnya ini ada Pak Teguh Vika. Selamat sore. Sore Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Kasubsi Intelijen. Benar Pak. Wah, begitu dengar intelijen. Ini menarik nih. Oke. Kabar baik nih. Ini pasti orang Surabaya ya? Oh bukan. Ada Teguhnya. Orang Medan ya. Kelihatan dari namanya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Teguh ya sudah hadir. Kemudian satu lagi ada Pak Iqbal Tawakal. Wah, apa kabar nih Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Oh ini nih, kalau beliau nih pelaksana di seksi P2. P2 ini apa Pak? Seksi penindakan dan penyidikan. Wah, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap komoditi-komoditi yang menjadi objek pengawasan Bea dan Cukai. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini menarik nih. Oke, sahabat Sonora, yang pasti Anda boleh interaksi di SMS maupun WhatsApp 08111901827 atau telepon kami buka juga 02242616666. Nah, yang pasti ini sore hari ini kita akan bahas tentang begitu banyak ya komoditi atau tadi disebutkan juga yang pasti barang larangan dan pembatasan pada proses importasi barang lewat barang kiriman dari dan barang penumpang ya Bu ya. Itu tema kita sore hari ini. Oke, ini kalau dengar kata Bea dan Cukai pun terbersit di pikiran saya juga begitu akan banyak lalu lintas barang impor dan seterusnya ya Bu. Tapi yang jelas mungkin bisa dijelaskan ini kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bandung. Betul. Itu kantornya yang di Gede Bage sana Bu ya, bukan? Betul. Kantor pelayanan Bea dan Cukai. Atau lengkapnya kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bandung ada di Jalan Rumah Sakit nomor 167 ya. Cinambo Bandung. Ya Gede Bage sih kita ya. Itu dekat persimpangan Gede Bage Soekarno Hatta itu ya. Betul. Soekarno Hatta Jalan Rumah Sakit. Tapi tepatnya di Jalan Rumah Sakit ya. Jalan Rumah Sakit. Iya, betul. Daerahnya kawasannya Gede Bage. Oke, yang jelas itu di kantor ini berarti skupnya mana Bu? Regional, provinsi atau kota Bandung atau gimana? Oke, jadi kantor Bea Cukai Bandung itu memang adanya di kota Bandung, tetapi kemudian wilayah pengawasan dan pelayanannya meliputi 5 kabupaten kota Pak.
Kalau untuk regional Jawa Barat sendiri, kita memiliki koordinator, yaitu kantor wilayah, itu membawahi Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sendiri khusus untuk mengawasi 5 kabupaten kota. Yang pertama Kota Bandung, kedua Kabupaten Bandung, ketiga Kabupaten Bandung Barat, keempat Cimahi, yang kelima Sumedang. Jadi seluas itu wilayah yang harus kita awasi, Pak. Dan kantor Bea Cukai Bandung sendiri memiliki kurang lebih 167 pegawai saat ini. Yang tugas kita utamanya yaitu melakukan pengawasan dan pelayanan. Oke. Terutama ya ini impor ya. Barang impor atau gimana? Betul. Kalau bicara Bea Cukai, kita tidak terlepas dari ekspor dan impor, pengawasan dan pelayanan terkait dengan ekspor impor. Apalagi Pak nih? Ditanyakan. Nah, yang jelas ekspor impor itu ya menjadi tugas utama lah ya, terutama pengawasannya gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau impor saja dulu, Bu. Kalau impor itu yang mekanisme yang ini seperti apa sih yang sebaiknya ditempuh begitu? Oke. Mungkin gini, tidak ada yang lebih baik sih sebetulnya, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Kalau kita ingin melakukan impor, ada 3 mekanisme yang bisa kita jalankan, tergantung dari jumlah, volume, jenis barang yang mau kita impor. Jadi yang pertama, kalau impor secara umum ada impor komoditi, jadi barang yang memang diperjualbelikan antar negara, biasanya transaksinya dalam jumlah besar, itu biasanya dikirimkan melalui kargo melalui pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Yang pelabuhan laut biasanya lewat kargo besar, lewat kontaineran gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau melalui pelabuhan udara biasanya dalam bentuk palet-palet seperti itu. Namun di luar itu juga ada juga importasi yang dilakukan melalui jasa bukan jasa barang titipan ya, jasa perusahaan jasa titipan atau melalui PT Pos. Kalau di Bandung mungkin commonnya melalui PT Pos. Ada juga, nah importasi itu ada juga yang dilakukan oleh penumpang yang misalnya baru turun dari luar negeri gitu. Jadi itu adalah salah satu dari mekanisme pemasukan barang atau impor barang ke Indonesia. Jadi melalui impor umum, kemudian yang keduanya melalui barang kiriman, melalui paket-paket kiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa titipan lainnya seperti FedEx, UPS, misalnya DHL. Nah, yang ketiganya adalah melalui barang penumpang. Jadi kalau misalnya saya pulang dari Prancis nih, amin lah. Titip ya Pak. Saya bawa satu barang misalnya apa ya, entah itu minuman atau mungkin itu boleh nggak sih saya bawa misalnya, terus bisa lolos di bandara gitu ya dan seterusnya. Sepanjang diberitahukan dengan benar dan tidak ada syarat yang melarang barang itu masuk ke Indonesia, siapapun bisa melakukan importasi atau siapapun bisa membawa barang dari luar negeri. Jadi misalnya Bapak dari Prancis bawa minumannya minuman apa dulu nih? Air mineral boleh aja. air beralkohol atau air mineral apa itu boleh atau ada ininya lagi kriterianya kalau lagi? Khusus untuk minuman mengandung etil alkohol boleh, tapi dibatasi hanya 1 liter per orang dewasa Pak. 1 liter per orang dewasa. Kemudian Bapak juga misalnya belanja mending beli iPhone dari Singapura deh. Saya ke Singapura terus beli dari sana aja deh, boleh Pak. Tetapi dibatasi, nanti ada pembatasan terhadap komoditi tertentu yang bisa dibawa oleh perorangan atau kalau secara umum, jadi nanti ada aturan-aturan yang melarang dan membatasi yang kita sebut nanti sebagai barang lartas. Kalau barang-barang pada umumnya sebetulnya boleh masuk, boleh dibawa dari luar negeri sepanjang tidak ditentukan sebagai barang larangan dan pembatasan. Tapi itu sempat informasinya itu buat mereka yang baru datang dari luar negeri atau mungkin di bandara juga informasinya tetap diberikan Bu ya, tentang barang-barang yang boleh dibawa gitu. Tetap ada Pak. Jadi biasanya kita menyimpan semacam leaflet seperti itu, atau juga ada di Videotron yang menayangkan tentang barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa. Secara umum sih sebetulnya pada dasarnya semua boleh dibawa, kecuali nanti pengecualiannya tetap sih Pak, agak banyak juga pengecualiannya.
intinya sih apapun boleh dibawa sepanjang memenuhi kalau ada persyaratannya terpenuhi dulu gitu. Oke, jadi perorangan pun itu bisa disebut importir ya, Bu ya? Bisa melakukan impor. Bisa melakukan impor ya. Ya kan konotasinya kalau importir tuh kan pasti partai besar banyak nah, gitu. Betul. Jadi kalau importir dalam pengertian legal itu adalah badan usaha, Pak. Okay. Tetapi kalau kita perorangan misalnya, ya kita mau transaksi beli barang dari luar, tetap boleh, Pak. Tetapi nanti kemudian ada syarat dan kondisi tertentu yang mana yang boleh diimpor oleh perorangan, mana yang tidak, atau boleh tetapi dengan syarat seperti apa, syarat apa yang harus dipenuhi, itu nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya. Iya, ya seperti tadi ya, ada jumlah. Tapi biasanya yang paling ini pernah nggak sih Bu, ada apa artinya, ada yang bawa barang dari satu negara ketika pulang gitu ke Indonesia, kemudian terjaring oleh bea cukai di bandara misalnya, itu paling sering barang apa sih Bu? Handphone mungkin? Paling sering kalau yang di lapangan, kondisi yang lebih tahu di lapangan Kang Iqbal nih, Kang Iqbal. Saya ikut mewarnai ini obrolannya. Apa yang paling sering di apa ya? Sebetulnya bukan dibawa mungkin ya. Kalau kita konotasinya dibawa atau diimpor oleh orang-orang dari luar. Mungkin orang dia nggak tahu gitu kalau itu nggak boleh misalnya. Oh gitu. Sebetulnya gini Pak, kalau perorangan, misalnya dia turun di bandara. Intinya semuanya boleh. Yang tidak boleh itu misalnya kalau barang elektronik masing-masing dibatasi hanya kurang lebih 2 pieces per item. Misalnya handphone itu dibatasi 2 pieces. Bapak misalnya belanja online gitu. Saya mau beli iPhone dari sana aja deh langsung gitu. Itu nggak apa-apa. Tetapi dibatasi hanya 2. Jadi kalau 3 tidak boleh. Yang ketiganya kami tegah. Kami tegah ya Pak. Tegah itu apa? Kami tahan. Kami sita. Disita oleh bea cukai, betul. Bukan ditahan sih sebetulnya, disita karena tidak boleh beredar. Jadi khusus sebetulnya untuk handphone hanya bisa diimpor oleh importir atau agen yang ditunjuk khusus oleh pemegang hak jualnya lah ibaratnya. Seperti kalau dulu misalnya BlackBerry itu hanya diimpor oleh yang PT TAM itu ya. Nah, itu hanya mereka yang boleh mengedarkan di Indonesia gitu. Jadi, sebagai konsekuensinya kita yang perorangan lah, gimana dong kita pengen beli sendiri dari luar boleh, tetapi dibatasi maksimal hanya 2 gitu. Jadi terhadap barang-barang tertentu yang dibatasi oleh aturan yang membatasi itu perorangan tetap harus tunduk. Jangan karena mentang-mentang dia perorangan terus itu kan berlaku untuk misalnya untuk perusahaan, untuk badan usaha, saya mah perorangan gitu, bebas aja dong gitu. Tidak seperti itu, betul. Seperti halnya misalnya pakaian atau produk tekstil apapun. Nah, Indonesia itu khususnya apalagi Bandung, penghasil tekstil yang lumayan besar, industri tekstilnya besar. Nah, ketika kemudian orang tertarik untuk membeli langsung produk tekstil dari luar, itu kan akan merugikan industri di dalam negeri ya Pak. Sehingga kemudian kami juga pemerintah juga akhirnya turut mengatur pembatasan berapa banyak sih produk tekstil yang boleh dibeli oleh masyarakat secara perorangan dari langsung dari luar negeri gitu. Nah, khusus untuk produk tekstil itu dibatasi hanya boleh 10 pieces. Jadi Bapak misalnya beli kaos apa ya yang terkenal gitu? Lacoste. Oke, Lacoste boleh. Kaos band lah ya, atau bola. Jersey bola, jersey basket. Nah, itu dibatasi hanya 10 pieces, Pak, per orang. Itu 10 pieces ya kalau ini ya. Produk seperti itu ya. Oke, kalau misalnya apa ya, produk yang makanan nih misalnya, tadi kita bicara kalau soal makanan dalam kemasan gitu, itu kita bawa dari luar negeri terus masuk ke, itu ada ketentuan khusus barangkali. Tergantung berapa banyak Pak. Kalau Bapak bawa dalam jumlah sedikit, sebetulnya sejatinya kalau makanan apa sama kayak tadi handphone maksimal 2 item gitu. Kalau untuk makanan tidak ada pembatasan sih sebetulnya, hanya nanti dilihat dulu kewajaran jumlahnya, apakah untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dikomersilkan. Kalau dikomersilkan tidak boleh Pak, itu harus ada izin dari BP POM. Tetapi kalau untuk dikonsumsi sendiri sih itu tidak masalah Pak. Oh iya ya, kebayang aja kalau dia
bawa 2 koper gitu ya makanan dari Prancis misalnya apa gitu dalam kemasan itu, ya itu dipertanyakan juga ya. Iya Pak, tidak. Bisa kena disita juga sama petugas. Tergantung BP POM-nya ngasih. Oh. Bisa BP POM, bisa BP nantinya POM. karantina juga ya. Kalau terkait pengumpulan mungkin karantina nanti. Nanti karantina Pak. Nanti tergantung misalnya makanan itu terbuatnya dari apa. Nah, nanti banyak instansi yang terkait yang bisa mendukung pekerjaan kita Pak. Jadi kita Bea Cukai tidak bekerja sendiri, kita juga didukung oleh instansi terkait lainnya. Oke. Jadi ada koordinasi, ada ininya juga ya, ada apa artinya misalnya dari sinergi lah gitu ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan misalnya, Ya betul. Nggak boleh nih obat yang jenis apa misalnya gitu ya, ada semacam itu atau gimana mungkin? Kalau obat-obatan tetap kita ke BPOM juga. Ya. Kalau Kementerian Kesehatan biasanya terkait dengan Alkes, Alat alat-alat kesehatan. kesehatan, seluruh alat kesehatan itu perizinannya harus dari Alkes. Jadi khusus untuk barang-barang yang diatur secara khusus atau barang lartas itu sejatinya sih sebetulnya boleh diimpor Pak oleh kita, tetapi kemudian ada persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Persyaratannya macam-macam, bisa surat izin, bisa surat keterangan. Umumnya sih sebetulnya itu ya. Itu ya. Oke. Kebanyakan kalau ketika diharuskan disita gitu, nah ini kayaknya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak. Banyak yang ngeyel juga nggak sih? si itu si penumpang itu ya misalnya atau si orang yang itu bawa barang itu, banyak yang ngeyel juga nggak. Pokoknya ini segini nggak mau disita gitu lah istilahnya. Ya, karena kan kalau bahasa sita tuh kayaknya terlalu ganas gitu ya. Bea Cukai menahan atau mensita gitu ya. Mungkin kalau di bahasa di aturan itu ditegah. Jadi kita menunda pengeluaran gitu. Jadi kalau ibaratnya ini kita tuh Bea Cukai itu seperti kayak tukang parkir ya, yang berada di pos parkir. Jadi ketika misalnya penumpang sahabat Sonora ya selaku sebagai importer perseorangan ingin memasukkan impor ya ke dalam daerah selama dia memiliki karcis. Jadi karcis itu bisa menjadi seperti izin dari instansi terkait. Dia memiliki dan dia bayar bea masuk atau PDRI. Kalau misalnya dia dikena bayaran, kita sebagai petugas pos parkir, izinnya sudah ada, sudah bayar dan kita boleh rilis gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika dia tidak ada karcis, tidak ada izin yang memenuhi persyaratan, ini barangnya belum bisa keluar. Jadi barangnya kita tegah dulu. Berarti kita tunda pengeluarannya sampai importir atau importir perorangan itu bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi terkait tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat sahabat Sonora bukan ditahan atau disita Bea Cukai, tapi kita tegah, kita tunda gitu sampai teman sahabat Sonora ini bisa memenuhi persyaratan yang dipenuhi, apa yang dipersyaratkan instansi terkait tersebut. Jadi kalau persyaratan itu bisa dipenuhi saat itu juga apa mungkin? Kan mungkin nggak mungkin juga gitu. Memungkinkan juga sebenarnya. Bisa juga. Bisa. Jadi misalnya dia sudah ada rencana nih, misalnya seperti obat ya. Obat itu kan izin lartas border kita sebutnya. Berarti ketika dia sebelum memasukin itu dia harus dapat persetujuan impor atau SKI ya, surat keterangan impor dari BPOM gitu. Gitu. Jadi mungkin ya harus banyak membaca juga ya mana-mana komoditi yang harus penuh izin atau tidak gitu. Betul. Itu juga masyarakat perlu tahu gitu ya. Apalagi sering yang bepergian ke luar negeri, kemudian pulang kembali, ini penting banget. Tapi dari Bea Cukai sendiri sudah menginformasikan ini juga dengan ini ya, ada tadi sinergi mungkin dengan instansi lain gitu dan seterusnya. Saat ini informasi terkait barang-barang larangan dan pembatasan sudah masyarakat bisa mengetahui, sudah sangat terbuka, sudah transparan. Masyarakat bisa membuka atau mencari informasi melalui e-service.insw.go.id. Nanti di sana ada menu INTR, kemudian ada menu pokoknya pencarian barang lartas melalui HS Information. Nanti cari lartas, barang lartas. Nah nanti tapi kita harus form dulu barang apa sih yang kita cari. Misalnya kita mau mengimpor obat dengan kandungan
penilpropanolamid, maka kita search dulu penilpropanolamid ada di HS berapa, nanti lihat keterangannya apakah termasuk barang lartas atau bukan gitu. Nanti juga akan diinformasikan kalaupun ini lartas apa sih yang harus dipenuhinya, misalnya apakah itu dari BP POM atau harus menyertakan resep dari dokter gitu. Itu tergantung jenis barangnya. Informasi sudah sangat terbuka sekali. Nah, di INSW di e-service.insw.go.id itu tidak hanya ada bea cukai atau informasi ke bea cukaian, tapi seluruh informasi terkait kegiatan ekspor impor ada di sana, Pak. Oke. Jadi sekarang tinggal proaktifnya masyarakat juga cari informasi ya. Betul. Gitu, karena ketika melakukan perjalanan kemudian bawa barang, terutama perjalanan dari luar negeri gitu ya. Itu yang penting diketahui. Jangan sampai ada bawa barang yang justru sebetulnya itu dilarang begitu ya, atau mungkin ada ketentuan khusus lah. Kurang lebih begitu ya. Baik, saya ingin langsung ke interaksi nih di WhatsApp. Di 08 sudah ada. 081119011827 dari Amanda ini, dan satu lagi dari 4 tengah belakangnya 5881. Ini kurang lebih pertanyaannya sama nih. Sehati ini. Saya mau tanya, kalau barang yang melebihi kuantiti dan disita oleh tim bea cukai, barang tersebut dikemanakan dan digunakan oleh siapa? Dan itu yang kedua dari Amanda, mau tanya kalau barang-barang sitaan yang ada di bea cukai itu nantinya dikemanakan ya? Ya kurang lebih sama ini pertanyaannya. Mau jawab dulu siapa? Tapi nanti setelah break ya. Oke, ditunggu ya Amanda ya, dan sahabat-saudara, yang pasti kita masih ngobrol di sini dengan teman-teman dari Bea Cukai ya, tepatnya dari kantor kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bandung ya. Ada Ibu Merne Nurdini, Kasubsi Layanan Informasi, ada Pak Teguh Vika, Kasubsi Intelijen. Yang belum sempat bicara banyak ya. Pak Iqbal Tawakal, ini pelaksana di seksi P2 atau penindakan dan penyidikan ya. Anda bisa interaksi SMS dan juga WhatsApp 0811190827 seputar ketentuan barang larangan dan pembatasan pada proses importasi barang melalui barang kiriman dan barang penumpang ya. Yang baik, sahabat saudara, sebelum kita lanjut perbincangan kita sore hari ini bersama teman-teman atau narasumber dari kantor Bea dan Cukai, yang pasti satu informasi dulu buat Anda yang kebetulan sampai dengan sekarang ini ingin memiliki pecahan uang baru Rp75.000, yang pasti sejak ini berkaitan dengan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia ya. Tapi Anda penting tahu juga sebelum melakukan penukaran, dan masyarakat juga harus melakukan pemesanan jadwal dan lokasi penukaran secara online ya pada aplikasi pintar di website Bank Indonesia lewat tautan pintar.bi.go.id. Nah, tata cara penukarannya, kalau Anda bisa juga menggunakan PC, laptop, dan juga pengguna Android atau iOS, Anda tinggal buka situs pintar.bi.go.id di website Bank Indonesia, kemudian pilih lokasi dan waktu penukaran. Selanjutnya Anda tinggal isi data pemesan uang pecahan Rp75.000 sesuai KTP ya. Kemudian cetak bukti pemesanan atau simpan bukti digital, dan itu Anda harus tunjukkan ketika Anda menukarkan uang Rp75.000 yang baru ya. Dan waktu penukaran terbagi 3 interval, mulai jam 8 ke 9, kemudian jam 9 ke 10, lalu jam 10 ke 11 siang. Jangan lupa bawa KTP asli Anda ya. Penukaran dilakukan di halaman Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di Jalan Braga, Kota Bandung, sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020. Nah, untuk penukaran di Bank Umum Himbara itu dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Di antaranya di Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Baik, kita lanjut lagi. Bapak-bapak, Ibu juga yang pasti tadi sudah masuk dari Amanda, kemudian dari 4 tengah belakangnya, ini nggak ada namanya tapi 5881. Nah, silakan mau jawab dulu siapa? Kebanyakan jadi bingung. Oke, menjawab dari pertanyaan Mbak Amanda ini. Iya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dini tadi ya. Iya. Jadi setiap barang melalui barang kiriman dan barang penumpang tersebut ada ketentuan lartasnya. Jadi
barang-barang yang tidak dapat dipenuhi barang lartasnya tersebut pasti akan ditegah. Oke. Jadi hasil tegah itu bisa 2 mekanisme ya Bu ya. Nah. Ada lelang dan ada pemusnahan. Jadi pemusnahan itu mungkin barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi atau berbahaya lah. Terus barang yang dilelang barang-barang yang tadi tidak dapat dipenuhi lartasnya atau tidak mampu membayar biaya masuk atau dan PDRI-nya gitu loh. Oke, jadi dan itu kalau yang dimusnahkan yang terkini saja mungkin Pak sempat ada ini apa yang dimusnahkan? Pemusnahan terkini Biasanya sudah berapa lama tersimpan atau di ini gitu? Biasanya. Oke, sejatinya Bu gini Dini. Pak, kalau tadi terhadap barang-barang yang disita oleh bea cukai itu, satu bisa dilelang jika masih bernilai ekonomis, kecuali yang ditentukan dia tidak boleh dilelang, jadi harus dimusnahkan. Yang keduanya dimusnahkan tergantung jenis barangnya, bisa dibakar, bisa dipotong, bisa direndam, bisa di blender, itu tergantung jenis barangnya, jenis bahannya. Kemudian sebetulnya ada mekanisme yang ketiga, kita bisa hibahkan. Dihibahkan ke siapa Bu? Dihibahkan biasanya ke lembaga Pak, ke lembaga-lembaga sosial. Contohnya apa Bu? Contohnya kalau di Bandung sendiri kita belum pernah melakukan hibah barang hasil sitaan. Di Kanwil Aceh dan Sumatera Utara yang sepanjang saya tahu itu mereka pernah menghibahkan kalau tidak salah bawang putih, gula itu dihibahkan kepada Pemda setempat untuk kemudian nanti dinas sosial setempat yang membagikan kepada lembaga yang membutuhkan, biasanya ke yayasan yatim piatu misalnya atau ke panti-panti. Nah, sorry tadi yang terakhirnya apa pertanyaannya? Yang itu dikemanakan dan Iya kalau dikemanakan. Nah sebetulnya ujung-ujungnya, nah nanti kalau untuk pemusnahan kita lakukan secara berkala Pak, karena proses pemusnahan itu sendiri bukan sesuatu yang simpel. Jadi kita juga harus melakukan izin lagi kepada kantor-kantor, pada instansi-instansi terkait. Nah, oleh karenanya kemudian kita melakukan pemusnahan secara berkala. Jadi sejatinya ketika barang sudah ditetapkan sebagai barang milik negara, itu negara berhak untuk bebas untuk melakukan apa saja terhadap barang tersebut, kurang lebihnya. Nah, terhadap barang-barang yang tidak bernilai ekonomis kita musnahkan itu. Kita lakukan secara berkala. Kalau di Bandung relatif tidak terlalu banyak ya Pak. Biasanya yang banyak itu kantor-kantor yang ada pelabuhan lautnya, itu penyelundupan melalui kapal-kapal itu biasanya sangat besar, sangat banyak, atau kapal yang kita tegah di tengah laut karena dia tidak berizin misalnya, itu sangat banyak. Kalau di Bandung relatif sedikit, sehingga kita melakukan secara berkala, kurang lebih 1 tahun sekali Pak. 1 tahun sekali, sesudah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pemusnahan atas barang tersebut. Macam-macam Pak. Kalau misalnya kain akan kita bakar. Kalau benda berupa besi, kita potong, kemudian nanti akan dicairkan gitu kalau tidak salah, karena sempat masuk ke kita juga seperti misalnya panahan, busur panah, mata panahnya sendiri, itu termasuk barang lartas yang pemasukannya harus mendapat izin. Nah, ketika si orangnya tidak mendapat izin kan, terus akhirnya kita tegah dan sampai dengan masa akhir, ibaratnya dia bisa nebus atau bisa memenuhi persyaratannya, ternyata dia tidak datang, akhirnya kita tetapkan sebagai BMN dan kita usulkan untuk dimusnahkan. Itu akhirnya kita cairkan. Kalau benda yang terbuat dari logam itu harus tidak menyerupai bentuk asalnya deh, kurang lebih seperti gitu. itu. Itu berapa lama Bu jangka waktunya ketika si yang punya barang ini bisa nebus gitu ya tadi istilah? Kurang lebihnya begini Pak, ketika barang itu jadi misalnya gini, kita menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang Anda terkena lartas, silahkan penuhi persyaratan. Biasanya sesudah kita SPBL dulu ya. Yang pertama itu 30 hari. Nah, dalam jangka waktu 30 hari, kalau dia tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, nanti si barang ini kita tetapkan sebagai yang pertama itu barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara nanti Pak. Nah, itu nanti dari BDN itu baru, kalau dalam jangka waktu 60 hari sesudah itu masih belum ada juga, itu kita akan
sebetulnya kita sudah berhak untuk mengusulkan peruntukan barang itu, ya itu tadi apakah akan dimusnahkan, apakah dilelang. Nanti sebetulnya bukan kita yang menetapkan, Pak. Jadi kita hanya mengusulkan peruntukan barang-barang sitaan tersebut. Nah, sampai dengan waktu sebelum pelelangan atau sebelum pemusnahan, kalau yang bersangkutan masih ada itikad untuk memenuhi persyaratan, sebetulnya masih bisa. Tetapi kebanyakan sih yang sudah sih pasrah aja. Karena memang akhirnya sih kebanyakan seperti sulit misalnya, juga mungkin persyaratan itu. Betul. Kebanyakan misalnya pemenuhan persyaratan hanya bisa diberikan kepada badan usaha, sementara ya dia perorangan sudah jelas tidak akan mungkin. Iya, betul. Rata-rata begitu ya. Ya penting sekali lagi masyarakat proaktif juga cari informasi ya, betul. Apalagi mau ambil barang, bawa barang dari luar negeri apalagi masuk gitu. Betul, ya. betul. Kalau dari masih di Indonesia aja sih nggak apa-apa ya, dari pulau lain misalnya Bu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bukan pengawasan. Jadi kalau barang-barang yang berasal dari dalam negeri itu tidak menjadi kewenangan pengawasan kita, Pak. Kecuali kalau narkotika mungkin kita masih karena kita termasuk ke dalam tim interdiksi, itu kita masih ikut mengawasi. Tetapi kalau untuk barang-barang, misalnya kan sekarang online shop itu di mana-mana ya, misalnya pengen beli orang Bali misalnya beli kaos dari Bandung, ya bebas-bebas aja mangga, dan bea cukai tidak ada kewenangan untuk melakukan pengawasan di transaksi itu. Dan kalau untuk di marketplace itu ada juga kan Bu yang jualan dia kotanya ada di luar negeri lah sebutlah gitu ya, di negara lain gitu. Kemudian kita belanja online gitu, itu kena periksa juga gitu oleh bea cukai. Betul. Paket kiriman itu ya. Betul. Oke. Itu tadi. Nah, silakan. Tapi tadi jadi gini, sekarang kan kita marketplace sudah sangat terbuka di mana-mana. Kita bisa membeli barang dari manapun, katanya begitu ya, dunia manapun ya. Dari kutub utara pun jadi. Betul. Itu pokoknya intinya sepanjang itu berasal dari luar daerah pabean, notabene dengan catatan, dengan kata lain berasal dari luar negeri. Itu menjadi ranah pengawasan kita. Nah, kalau konteks kita belanja online, mungkin barangnya partai kecil atau benda-benda kecil. Nah, itu nanti biasanya akan dikirim melalui yang tadi tuh perusahaan jasa titipan atau melalui PT Pos. Itu kita berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut. Oke. Baik, kita lanjut lagi, mudah-mudahan cukup jelas. Oh ya, tadi ada sedikit nanti dari 5881 yang melebihi barang yang melebihi kuantiti kemudian disita. Ini bicara tentang kuantiti. Terus ini sambungannya lagi, sampai saat ini belum pernah ada informasi tentang lelang dan pemusnahan. Bagaimana kita tahu kalau memang itu betul dimusnahkan atau dilelang? Gitu. Main-main dong ke kantor ya. Bukan medsos kita ya, Pak. Oh iya, ini menarik nih, sekaligus juga untuk masyarakat yang kebetulan sahabat Sonora ya, ini kantor tepatnya kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean A Bandung ya, di Jalan Rumah Sakit nomor berapa Bu? 167. Nah itu ada teleponnya juga kalau Anda mau laporkan sesuatu begitu ya. Itu ada nomor telepon juga, sahabat Sonora bisa akses begitu ya. Di berapa Ibu hafal Bu? 7810992. Atau bisa buka medsos kita untuk IG di @beacukai_bandung, Twitter juga @beacukai_bandung, dan untuk Facebook di KPPBC TMPA Bandung. Nah, itu informasi tentang lelang itu ada juga di situ. Ada di sana, Pak. Sekalian jawab mungkin, silakan. Oke, jadi seluruh kegiatan kebea cukaian hampir tiap hari kami update di media sosial kita, termasuk juga info pelelangan, info pemusnahan, itu kita share di media sosial kita. Jadi komoditinya juga apa saja begitu? Kalau bicara komoditi, komoditi apa barangnya? Banyak sekali ya. Itu banyak sekali, Pak. Kita tidak mungkin, tapi kalau misalnya mau itu banyak sekali, Pak. Tapi biasanya kalau di artikel kita, di caption kita akan beritahukan yang paling banyaknya saja. Oh iya, betul ya, nggak mungkin sampai detail ya. Betul. Nah itu tadi banyak ya. Betul.
Kalau di Bandung sebetulnya yang paling banyak kita tegah itu apa? Sex toys. Sex toy juga ada. Sex toys. Iya, Bu. Ini diulang lagi. Ditegaskan ya. Takut salah dengar saya. Itu dari luar berarti kan pesan? Benar, dari luar, Pak. Nah, silakan. Ini nih, wah, intelijen nih. Nah. Perlu nanya, silakan. Kalau Pak. ini tugasnya Pak Vika sama Pak Iqbal tuh. Jadi Gimana, Pak Vika? kebanyakan di kantor pos itu lebih banyak lah yang kami tegak itu berupa sex toys, Pak. Sex toys itu tahu ya sendiri ya, sex toys itu buat membantu ya itu. Agak nggak tega. Jadi yang kami tegak itu yang betul-betul menyerupai bentuknya, Pak. Oh gitu, Pak. Jadi kalau misalnya tidak Kok sampai kaget banget, kayaknya pengen tahu dah. Saya baru tahu. Saya pikir yang paling banyak narkoba gitu loh. enggak, kalau Enggak, narkoba tapi itu malah sedikit ya. Sex toys ya. Sex toys ya. Untuk Bandung paling banyak sex toy. Narkotika hitungannya kalau Bandung sebetulnya tidak terlalu banyak dibandingkan daerah lain ya Pak, Iya, dibandingkan iya, oke. kantor lain. Kalau Bandung tidak terlalu banyak. Nah, sex toy ini yang sebetulnya agak apa ya Pak ya, kita jadi sedikit bertanya-tanya, ini orang Bandung tuh pada sakit atau gimana? Ini gara-gara pandemi mungkin Sudah lama. Sudah lama. ada nyambungnya nggak sih? Oh, sudah lama ya. Jauh sebelum ini juga sudah sangat banyak Pak. Tahun lalu tuh banyak juga. banyak banget Pak. Jadi sebetulnya kan kalau sex toy itu kita lartasnya merujuk pada Undang-undang. undang-undang pornografi Pak. Tidak boleh mengimpor, tidak boleh Komoditi itulah. Ya. kalau kita kaitannya dengan impor, tidak boleh mengimpor alat atau barang Yang yang menyerupai. yang gitu. menyerupai kesannya. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau yang paham mungkin nggak usah beli di marketplace ya. Yang marketplace di online itu ya, yang di luar negeri kan. Jangan beli dari luar negeri kalau Bagus ada ya, makanya gitu ya. Gitu. Saya bingung. Karena itu akan pasti kena ini ya, Kena tegah. Kena tegah gitu ya. Benar. Nah itu sahabat sonora. Jadi bukan ternyata ya, aduh di Bandung teh ampun ya. Oke, ini nyambung lagi. Boleh share situs pelelangannya? Tadi ya udah share ya? Lelang. Situs pelelangnya Kalau ada lebih khusus lagi atau gimana? Sebentar Pak, kalau dalam konteks lelang-lelang barang hasil tegahan bea cukai, Ya. kita sebetulnya hampir jarang ya. Kalau yang hasil sitaan gitu Lelang jarang kita lelang. Padahal pengunjung. Jadi keputusan penetapan peruntukannya itu tidak untuk dilelang kalau di kantor bea cukai sendiri. Kalau di kantor lain mungkin banyak Pak, seperti di Tanjung Priuk, misalnya lelang mobil itu memang ada. Di yang ada lagi tuh di Ngurah Rai itu ada lelang kendaraan. Kalau di kita barangnya barang-barang remeh temeh Pak, masuknya iya. aja Masuknya masuknya barang melalui kecil kantor lagi. pos, paket-paket kecil. Di kita tidak ada barang yang besar sehingga Iya. kemudian nilai ekonomisnya juga relatif tidak ada. Satu, karena tidak semata nilai ekonomis, tetapi ya memang Aturan. tidak bisa, ya betul, karena barang tersebut membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Mungkin kalau seks toy mah kesehatan mental masyarakat kan tidak mungkin dilelang Oh, juga mungkin Pak. dilelang gitu ya. Akhirnya diapain Ibu? dimusnahkan, Dimusnahkan. Pak. Dibakar, dipotong. Aduh, luar biasa ya. Nanti kayaknya kita kalau pas pemusnahan kita undang Sonora ya biar lihat seperti apa. Oke, jadi sahabat sonora ya, untuk belanja yang satu itu jangan dari luar negeri. Oke, dari ini saya nyambung langsung aja ya, Bu ya Pak ya. Selamat sore dari Ronald. Kalau mau beli hewan, misalnya burung dari sebuah negara, apakah boleh? Binatang dari luar negeri. Kalau Gimana Pak Vika? binatang, kalau kantor pos kayaknya susah ya dalam binatang hidup ya, itu hidup ya. Itu Biasanya kalau mau beli dari sebuah negara, maksudnya beli online atau bawa gitu ya, Ya, maksudnya ya. Barang bawaan masuknya kali ya. Jadi kalau binatang itu ada dua ya Pak, ada larangan dan ada pembatasan. Jadi larangan yang terbaru itu dari Cina, binatang hidup dari Cina itu larangan. Terus ada juga selain Binatang dari Cina, apapun itu ya? binatang apapun yang hidup. Oke. Terus ada yang pembatasan, barang pembatasan itu boleh hidup
teman harus ada izin dari karantina hewan atau karantina ikan. Iya, Gitu. betul. Ya, karena biasanya itu ya ikan ya. Biasanya kan dalam apa yang tempo hari saya kapan ya pernah nonton gitu ya, ada penyelundupannya jadi ikan tapi dimasukin ke semacam tabung gitu. Oke. Berisi ada airnya juga, ada oksigennya juga gitu. Jadi gini Pak, sebetulnya kalau terkait hewan dan tumbuhan, Ya. kita harus melihat pada Convention on International Trades on Endangered Flora and Fauna. Wah. Jadi Disingkat Bu. ada konvensi terkait perdagangan hewan-hewan liar nih. Jadi kalau konteksnya boleh nggak beli hewan dari luar negeri? Boleh. Boleh. Tetapi hewan apa saja dulu? Apakah hewan tersebut termasuk yang dilindungi di Dilindungi? dalam Oh, ya. kita nyebutnya CITES. 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 Konvensi Ya, perdagangan CITES. flora fauna wild. Ya. Nah, apakah termasuk di dalam itu? Kalau tidak, dia boleh. Tetapi kemudian ada persyaratan lainnya, yaitu yang tadi harus ada surat dari balai atau karantina hewan, Ya. baik dari negara asal maupun Negara kita juga. Negara kita juga. Oke, ini binatang kalau binatang kayak misalnya kita membawa nih dari luar nih, bawa binatang terus itu boleh nggak sih sebetulnya kalau kayak kucing gitu misalnya? Ya itu tadi. Kalau Tetap- kalau tidak termasuk di dalam daftar hewan yang dilindungi itu boleh Pak. Oh. Tapi nanti ada persyaratan lainnya, termasuk salah satunya itu dari karantina itu Pak, baik dari negara asal Oh, tetap maupun dari itu ya, negara kita. Ya. yang Kayak misalnya gini, burung cendrawasih dari Papua itu tidak boleh. Jadi sekarang ada hewan-hewan tertentu yang tidak boleh keluar dari habitatnya Pak. Nah, akan halnya orang menyelundupkan, artinya berarti hewan itu sebetulnya dilarang sehingga Nah. kemudian dia sembunyikan gitu. Itu kurang lebih seperti Iya, itu. iya, betul. Nah, seperti kalau dulu lobster ya Pak. Nah. Dulu itu lobster tidak boleh kan. Bibit lobster itu tidak boleh diekspor. Sehingga orang kemudian menyelundupkan, nah macam-macam lah caranya. Tetapi sekarang sudah Sekarang boleh, boleh. kalau sudah boleh nggak masalah. Yang penting itu tadi biasanya disertai dengan surat dari karantina hewan. Oke, menarik ya kalau soal binatang. Karena pernah nggak sih Bu ada kejadian binatang apa gitu yang paling tidak yang di Bandung lah gitu ya? Kalau di Bandung Binatang. sih laba-laba biasanya Pak. Ada Laba-laba? ya, ada apa namanya? Diekspor atau impor? Impor Pak. Wow. Tarantula itu Pak. Jadi Waduh. bibit apa namanya anakan tarantula itu kita hanya satu tub kecil gini tuh isinya itu bisa ratusan itu Pak. Oh, iya. Satu ada apa namanya? Kapas ya. Jadi pernah ada Dan itu barang kiriman ya Bu, Iya, dari barang kiriman kiriman. itu. Jadi udah di packing kayak serupa kayak apa ya? Kayak kalau dibilang tuh kayak artefak ya. Atau sejenis gitu. kayak patung. Tapi kalau kita dibuka ternyata tuh ada sejenis kapas yang ternyata tuh ada benih-benih. waduh, Benih-benih anak-anak tarantula gitu. Tarantula. itu berbisa kan itu? Itu kok Tapi anak-anak kalau kayaknya itu belum kan kayaknya. belum. ya? Belum Pak. Pas gede. Wah, sampai begitu ya menyelundupkannya ya gitu ya. Sampai dalam satu barang artefak gitu ya. Diumpetin di situ gitu ya. Kalau tarantula sih itu kayaknya ada izinnya ya dari karantina ya. Selama ada izinnya Selama ya. ada izinnya izin- boleh. iya. Boleh. Intinya sih ada izinnya Intinya Pak. itu ya. Haha. Oke. Kalau yang tidak boleh, kita sih belum ada ya hewan Belum yang pernah diselundupkan ke menemukan, sini. Tidak ada sih Pak. Oh, oke. Nah, saya harus break dulu. Saya juga masih pengen tahu nih yang paling terkini terutama ya. Selain yang pasti tadi sex toys itu pasti dimusnahkan ya Bu ya. Pasti. Kalau sekarang yang agak jadi penasaran buat saya ini yang terkini mungkin dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean A Bandung ini gitu yang terkini kemarin-kemarin ini sempat terungkap tuh produk apa sih sebetulnya ya entah itu mau ekspor atau mungkin mau impor ya kira-kira. Bagaimana juga dengan narkoba? Ini jangan-jangan ada angka yang luar biasa dan perlu diwaspadai juga oleh masyarakat tentunya ya.